Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah dengan NIM 203210051. Saya dari Prodi MPI 6B. Baik, adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Jamaluddin SAG MPD dengan mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Baik, adapun materi yang saya ambil yaitu tentang instrumen akreditasi. Instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk menimbang, ada beberapa bagian, yaitu yang pertama bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian kelayakan satuan pendidikan dan program pendidikan kesetaraan berdasarkan mutu layanan pendidikan perlu menetapkan instrumen akreditasi. Yang kedua, bahwa instrumen akreditasi yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan sehingga perlu diganti. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan pertama dan kedua, menetapkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang sistem organisasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Untuk mengingat, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar. Selanjutnya, instrumen akreditasi pendidikan anak usia dini atau bentuk lain yang sederajat. Instrumen akreditasi terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen yang pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Instrumen akreditasi sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah atau bentuk lainnya yang sederajat. Instrumen akreditasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah dalam satuan pendidikan dengan pengelolaan suatu pendidik. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Dan yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan atau peserta didik yang diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional. Materi yang ketiga yaitu instrumen akreditasi sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Instrumen akreditasi terdiri dari 4, yaitu 1. Kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kepemimpinan kepala sekolah satuan pendidik dalam pengelolaan suatu pendidik. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan peserta didik diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional. Materi selanjutnya yaitu instrumen akreditasi sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Instrumen akreditasi tersebut terdapat ada 4 komponen, yaitu yang pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta pendidik. Yang kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan atau peserta didik diperhitungkan dari hasil analisis asesmen nasional. Materi selanjutnya yaitu instrumen akreditasi sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Adapun instrumennya yaitu ada 4 juga, seperti yang pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta pendidik. Yang kedua, komponen kepala sekolah
kepala satuan pendidik dan pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan atau peserta didik. Materi selanjutnya yaitu instrumen akreditasi sekolah luar biasa atau madrasah luar biasa. Juga terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kepemimpinan kepala satuan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan dan peserta didik. Materi selanjutnya yaitu instrumen akreditasi program pendidikan kesetaraan, yang terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Yang ketiga, iklim lingkungan belajar. Yang keempat, kompetensi hasil pembelajaran lulusan atau peserta didik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.